Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang metode dakwah Islam kekinian. Nama saya Melanie Diana Marsikah, NIM 1940210038. Yang pertama adalah pengertian dakwah modernitas. Dakwah modernitas adalah dakwah yang pelaksanaannya menyesuaikan materi, metode, dan media dakwah dengan kondisi masyarakat modern sebagai objek dakwah yang mungkin saja situasinya dan kondisi yang terjadi di zaman modern itu tidak terjadi pada zaman sebelumnya, terutama di zaman klasik. Dakwah Islam memang sudah menggunakan pendekatan yang modern. Dakwah sudah menggunakan medium informasi yang mutakhir. Dakwah sudah dikemas dengan medium televisi, radio, surat kabar, dan sebagainya. Dakwah sudah menghiasi halaman demi halaman surat kabar. Dakwah sudah menghiasi tayangan demi tayangan medium televisi. Akan tetapi, dakwah yang berpusat pada peningkatan ekonomi umat tentu belumlah menjadi arus utama bagi masyarakat kita. Selanjutnya adalah ciri-ciri masyarakat modern. Yang pertama, hukum yang berlaku adalah hukum tertulis yang sangat kompleks. Ekonomi hampir menyeluruh merupakan ekonomi pasar yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lain. Yang kedua, masyarakat modern tergolong ke dalam bermacam-macam profesi yang dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga pendidikan, keterampilan, dan kejurusan. Yang ketiga, kepercayaan yang kuat ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, hubungan dengan masyarakat lain dilakukan secara terbuka dengan suasana yang saling mempengaruhi. Yang kelima, hubungan antar manusia terutama didasarkan atas kepentingan pribadi. Yang keenam, tingkat pendidikan formasi pada umumnya tinggi dan merata. Selanjutnya adalah metode dakwah kekinian. Menurut Habib Muhsin, dakwah adalah sebuah proses penyampaian informasi tentang ajaran Islam dengan tujuan merubah sikap dan tingkah laku seseorang agar lebih positif. Dimensi perubahan ke arah kemajuan atau positif adalah karakteristik dasar yang semestinya menjadi acuan dalam kajian dakwah. Dakwah itu berarti mengajak dan pasti memperlihatkan yang baik terlebih dahulu. Dengan kemajuan dan kecanggihan alat-alat serta media komunikasi yang ada, sekarang konten dakwah generasi milenial harus banyak unsur virtualnya. Generasi milenial yang bergantung pada teknologi dan masih menggunakan laptop, iPad, smartphone, TV, dan sebagainya, tiap harinya menjadikan media sosial sebagai bagian sangat penting dalam koneksi sosial. Inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa komunitas atau grup keagamaan untuk menyebarkan dakwah melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, atau Telegram. Selain media sosial, maraknya hiburan yang mengandung unsur keagamaan seperti sinetron Islami, film Islami, musik Islami, dan novel Islami mengakibatkan penyampaian pesan dan dakwah berkembang dengan pesat dan dinamis. Selain itu, beberapa kiai atau dai yang sangat melek teknologi seperti Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri menjadi salah satu yang digandrungi saat ini, karena konten yang dibagikan selalu dikemas dengan ringan. Dengan begitu, Omah Ngaji setidaknya bisa menjadi counter melawan konten-konten berbau radikalisme yang mulai banyak di media sosial dengan memposting konten yang santun dan toleran. Misalnya mereduksi kata-kata dari sebuah film yang sedang viral, karena dakwah berkembang dengan cepat yang selama ini dilakukan dengan metode pendekatan ceramah atau tabligh atau komunikasi satu arah atau pengajian taklim menjadi komunikasi dua arah. Dengan begitu, peluang bagi portal media Islam harus menyajikan dakwah dalam bentuk yang menarik. Selanjutnya adalah langkah-langkah dakwah kekinian. Langkah-langkah dakwah kekinian dibagi menjadi 8. Yang pertama, peningkatan sumber daya mubalik atau SDM, pelatihan pengayaan wawasan mubalik, pelatihan pemanfaatan teknologi modern sebagai media dakwah, pengembangan pendekatan dakwah fardiyah, mempertahankan pendekatan dakwah kultural, mengintensifkan pendekatan dakwah struktural, memformat materi dakwah yang aktual dan relevan, monitoring dan evaluasi atau monef program dakwah. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah peningkatan sumber daya mubalik atau SDM.
Untuk mencapai tujuan-tujuan dakwah secara maksimal, maka perlu didukung oleh para juru dakwah yang handal. Kehandalan yang dimaksud meliputi kualitas yang seharusnya dimiliki oleh juru dakwah masa kini, yakni adanya dua kompetensi yang dimiliki, yakni kompetensi substansif dan kompetensi metodologis. Yang kedua adalah pelatihan pengayaan wawasan mubalik. Dalam kaitan ini, pengayaan wawasan mubalik dimaksudkan untuk menunjang penguasaan substansi ajaran Islam. Mengingat tugas berat seorang mubalik yang tidak sekadar menyampaikan janji-janji Allah dan ancamannya atau basyiran wa naziron, tetapi lebih jauh tugas mubalik adalah sebagai mobilisator dan katalisator perubahan sosial atau agent of social change. Yang ketiga adalah pelatihan pemanfaatan teknologi modern sebagai media dakwah. Kemajuan di bidang informasi dan telekomunikasi harus dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh para juru dakwah. Sebab dengan cara itulah maka dakwah Islam dapat diterima dalam skala yang sangat luas dan dalam waktu yang cukup singkat. Sebab tak dapat dipungkiri bahwa salah satu aspek kelemahan sumber daya manusia atau SDM para aktivis dakwah adalah masih rendahnya volume pemanfaatan teknologi modern sebagai media dakwah. Yang keempat adalah pengembangan pendekatan dakwah fardiyah. Maksudnya adalah menjadikan pribadi dan keluarga sebagai sendi utama dalam aktivitas dakwah. Pendekatan ini tentunya sangat strategis untuk dikembangkan terus mengingat usaha membentuk masyarakat yang dicirikan oleh Islam idealnya berawal dari pembinaan pribadi dan keluarga. Sebab lingkungan keluarga merupakan elemen sosial yang sangat strategis dan dapat mewarnai masyarakat secara luas. Yang kelima adalah mempertahankan pendekatan dakwah kultural. Dakwah kultural adalah pendekatan dakwah yang sangat strategis. Hal ini karena pendekatan dakwah kultural memiliki kelebihan diantaranya dakwah Islam dengan pendekatan bersifat akomodatif terhadap nilai-nilai budaya secara inovatif dan kreatif. Yang keenam adalah mengintensifkan pendekatan dakwah struktural. Dakwah dengan pendekatan struktural ini sangat strategis dipertahankan dan dikembangkan terus, karena bagaimanapun juga dakwah sebagai sebuah proses yang melibatkan masyarakat secara luas, manakala tidak didukung secara politis maupun melalui pendekatan kekuasaan. Maka gerakan dakwah akan mengalami sedikit masalah meskipun hal ini bukan satu-satunya penentu. Yang ketujuh adalah memformat materi dakwah yang aktual dan relevan. Secara umum, materi-materi dakwah mencakup persoalan akidah, akhlak, ibadah atau syariah, dan muamalah. Namun, demikian materi yang bersifat umum tersebut tidak akan menarik manakala tidak diformat sedemikian rupa. Kesalahan dalam memilih materi dakwah untuk kelompok masyarakat tertentu dapat mengakibatkan para jamaah menjauh dari Islam. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi atau monef program dakwah. Monitoring dan evaluasi dakwah ini sangat penting untuk menemukan aplikasi dakwah yang benar-benar relevan dengan kebutuhan mat'u. Dalam hal ini, paling tidak ada dua unsur yang sangat strategis untuk diperhatikan. Pertama, mengenai metodologi dakwah yang digunakan. Yang kedua, dari aspek materi-materi dakwah yang disampaikan kepada masyarakat. Materi selanjutnya adalah tentang tantangan dakwah kekinian di era globalisasi. Ketika masyarakat memasuki era globalisasi dengan dukungan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tantangan yang dihadapi semakin rumit. Tantangan tersebut tidak mengenal ruang, batas, waktu, dan lapisan masyarakat, melainkan ke seluruh sektor kehidupan dan hajat hidup manusia, termasuk agama. Artinya, kehidupan keagamaan umat manusia tidak terkecuali Islam, dimanapun ia berada akan menghadapi tantangan yang sama. Meskipun diakui bahwa di satu sisi kemajuan IPTEK menciptakan fasilitas yang memberi peluang bagi pengembangan dakwah, namun antara tantangan dan peluang dakwah dewasa ini agaknya tidak berimbang. Tantangan dakwah yang amat kompleks dewasa ini dapat dilihat minimal dari 3 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif perilaku atau behavioristik perspektif. Salah satu tujuan dakwah adalah terjadinya perubahan perilaku atau behavior change pada masyarakat yang menjadi objek dakwah kepada situasi yang lebih baik. Tampaknya sikap dan perilaku atau behavior masyarakat dewasa ini hampir dapat dipastikan lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Yang kedua, tantangan dakwah dalam perspektif transmisi
atau transmissional perspective. Dakwah dapat diartikan sebagai proses penyampaian atau transmisi ajaran agama Islam dari dai sebagai sumber kepada mat'u sebagai penerima. Ketika ajaran agama ditransmisikan kepada masyarakat yang menjadi objek, maka peranan media sangatlah menentukan. Ziauddin Sardar mengemukakan bahwa abad informasi ternyata telah menghasilkan sejumlah besar problem. Menurutnya, bagi dunia Islam, revolusi informasi menghadirkan tantangan-tantangan khusus yang harus diatasi agar umat Islam harus bisa memanfaatkannya untuk mencapai tujuan dakwah. Yang ketiga adalah tantangan dakwah perspektif interaksi. Ketika dakwah dilihat sebagai bentuk komunikasi yang khas atau komunikasi Islami, maka dengan sendirinya interaksi sosial akan terjadi dan di dalamnya terbentuk norma-norma tertentu sesuai pesan-pesan dakwah. Yang menjadi tantangan dakwah dewasa ini adalah bahwa pada saat yang sama, masyarakat yang menjadi objek dakwah pasti berinteraksi dengan pihak-pihak lain atau masyarakat sekitarnya yang belum tentu membawa pesan yang baik, bahkan mungkin sebaliknya. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.